Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di sebelah gua ini udah ada 3 laptop dari HP dan semuanya adalah HP Victus. Dan salah satunya itu gue bakalan giveaway ke kalian. Sebenarnya ini nggak giveaway amat, tapi berupa challenge untuk penonton-penonton gua. Gaptek.id itu udah berjalan selama kurang lebih 7 tahun. Dan gue biasanya memang setiap tahun itu selalu mengadakan quiz atau challenge atau giveaway yang memang sifatnya itu kadang-kadang gacha, kadang-kadang juga ada challenge yang memang cukup menantang untuk kalian biar bisa dapetin hadiah dari gue. Salah satunya kayak setup show off lah, abis itu juga apalagi ya, tahun lalu laptop juga, HP Victus juga, dan kali ini juga selain setup show off ada HP Victus 15, HP Victus 16 yang ada di sebelah gua. Ini kalian belum bisa lihat laptopnya seperti apa karena ini masih disegel dan gua akan kirimin langsung untuk kalian pemenangnya nanti. Cara ikutannya gimana? Itu sebenarnya cara ikutannya ada di kolom deskripsi, kalian cek aja untuk cara ikutannya seperti apa. Tapi pastiin nonton video ini biar kalian bisa memenangkan laptop gaming yang satu ini, yaitu adalah HP Victus 16 D1095TX dengan Core i7 12700H dan GPU-nya itu adalah RTX 3060. Ini kalau di marketplace harganya kurang lebih sekitar 20 jutaan gitu. 20 sampai dengan 21 juta. Tapi kalau kalian pengennya HP Omen dan kalian ngerasa, "Ah bang, gue beli aja bang, karena gue pengennya HP Omen. Tapi ada promo nggak bang? Ada diskon nggak bang?" Ya kalian buka aja nih ya link Tokopedia yang ada di kolom deskripsi. Itu ada landing page dan kalian bisa cek di situ campaign dari HP ada apa aja. Ada diskon hingga 3 juta juga. Dan mungkin di 12/12 nanti bakalan ada yang jauh lebih menarik lagi. Cek di kolom deskripsi. Dan kalian perlu nyimak video ini karena gue akan membahas 2 laptop terutama, mungkin beserta sedikit penjelasan mengenai HP Victus 16 D1095TX yang satu ini. Yang ada di gue ini yang ditumpukin ini adalah Victus 15. Keduanya ini bisa dibilang menggunakan platform yang sama, yaitu AMD Ryzen 5000 series. Jadi sebenarnya agak sedikit berbeda platformnya dengan yang gue giveaway. Yang pertama ini ada Victus 15 FB0009AX. Ini tuh harganya kurang lebih sekitar 13 juta rupiah, dan dengan harga segini kalian bisa mendapatkan laptop gaming dengan CPU Ryzen 5 5600H, GPU-nya RTX 3050, RAM-nya udah 16 GB dual channel, ada NVMe SSD 512 GB. Jadi bisa dibilang Victus 15 yang satu ini tuh bakalan cocok untuk kalian yang memang ngincer laptop gaming murah dan kebutuhannya itu mungkin bisa dibilang untuk e-sport. Kenapa untuk e-sport? Karena di sini layarnya udah mendukung 144 Hz, panelnya IPS, tapi untuk color gamutnya itu belum yang super mantep banget, masih di 45% NTSC. Cuma tenang aja, apabila kalian mau nambahin monitor lagi, udah sedia HDMI 2.1, karena HDMI 2.1 itu dia mendukung hingga 4K 144 Hz atau monitor 8K yang 60 Hz tapi mentoknya. Atau kalian juga bisa pakai monitor 1080p yang 240 Hz atau 360 Hz, itu masih bisa. Gue juga bisa bilang ini cocoknya memang untuk gaming e-sport, karena untuk game e-sport itu sebenarnya kita nggak membutuhkan kemampuan GPU yang super kenceng banget. Jadi RTX 3050 udah sangat lebih dari cukup. Yang dibutuhkan itu sebenarnya adalah single threaded performance-nya untuk ya bermain game-game kompetitif macam kayak Valorant, Dota, CSGO kayak gitu. Dan Ryzen 5000 series sejauh ini itu masih punya single threaded performance yang sangat-sangat baik di kelas laptop. Karena untuk Ryzen 6000 seriesnya performanya sama, beda di EPU-nya aja. Untuk gaming juga RAM dual channel itu sangat-sangat membantu. Jadi 16 GB dual channel ini akan ngebikin CPU-nya juga jalan lebih optimal. Selain itu juga karena menggunakan dual channel, CPU-nya jadi lebih optimal. Jadi kalau kalian ingin menggunakan laptopnya untuk kebutuhan seperti video editing atau encoding, itu juga akan sangat membantu. Atau mungkin kalau misalkan kalian lebih banyaknya main game, tapi kalian pingin live streaming juga, RTX 3050 itu ada NVENC atau NVENC, itu adalah encoder dari Nvidia yang bisa kalian gunakan di OBS. Jadi
encodernya yang jalan, bukan CPU-nya yang jalan ketika kalian itu lagi jalanin streaming. Jadi gamenya itu FPS-nya nggak bakalan drop-drop banget gitu ya. Nah ini untuk FB0009AX. Lalu ada versi di atasnya dengan harga kurang lebih sekitar 15 juta, yaitu adalah FB0012AX. FB0012AX ini dia punya CPU yang lebih tinggi dan GPU-nya sedikit lebih tinggi. Untuk CPU-nya menggunakan Ryzen 7 5800H. Ini punya 8 core, 16 thread. Jadi dengan harga 15 juta udah dapat CPU 8 core, 16 thread dan versi high performance pula, bukan versi yang U ya. Jadi gua rasa ini juga sangat-sangat best deal sebetulnya. Dan untuk RTX 3050 Ti sebenarnya performance-nya nggak terlalu beda jauh dengan RTX 3050. Jadi untuk FB0012AX ini sebetulnya lebih tepat apabila kalian ingin menggunakan laptopnya selain untuk gaming kompetitif tadi yang dimana juga udah pasti bisa menjalankan dan udah pasti bakalan lebih bagus gitu. Laptop ini juga bisa diperuntukkan sebagai desktop replacement murah. Kenapa gue bilang desktop replacement murah? Karena ya di sini layarnya kan masih sama 45% NTSC. Jadi kalian bisa manfaatin menggunakan monitor desktop yang memang punya akurasi warna atau color gamut yang bagus dan ditaruh di setup rumah kalian sehingga kalian udah punya desktop replacement yang harganya cukup terjangkau di 15 juta aja. Jadi untuk kebutuhan rendering 3D, CPU-nya juga udah punya core dan thread yang banyak. Untuk kebutuhan editing itu CUDA core dari 3050 Ti-nya juga udah sangat-sangat membantu ya apabila kalian menggunakan Adobe. Lalu ada NVENC juga untuk encoding video ataupun untuk streaming gitu. Itu kalian bakalan kepake banget apabila kalian menggunakan NVENC. Nah cuma gue juga akan ngebahas kekurangannya, tenang aja meskipun video ini memang bersponsor. Kekurangan dari versi Ryzen 5000 series ini menurut gue adalah soal ya nggak adanya PCIe Gen 4 di sini. Jadi GPU-nya masih jalan PCIe Gen 3 dan untuk slot M.2-nya juga keduanya itu masih mendukung PCIe Gen 3 aja. Ini bukan salah dari laptopnya, tapi emang di CPU-nya belum ada dukungan PCIe Gen 4 untuk Ryzen 5000 series mobile processor ya. Lalu juga menurut gue kekurangan dari Victus 15 ini keduanya ya, berlaku untuk keduanya. Menurut gue di sini coolingnya belum bisa menghandle suhu CPU-nya dengan sangat baik. Jadi kita masih menemukan suhu 95 plus di CPU AMD Ryzen. Yang dimana berbeda dengan platformnya Intel. Platform Intel itu dia punya power limit 1 dan juga power limit 2. Di mana power limit 2-nya itu akan berjalan 1 menit untuk turbo, sementara setelahnya dia bakalan berjalan di power limit 1 yang lebih rendah. Sementara kalau di AMD Ryzen, mereka nggak menerapkan cara seperti itu. Jadi kalau CPU-nya jalan di 80 watt gitu ya misalkan, ya 80 watt aja terus-terusan kayak gitu. Dan di sini masih mendapatkan suhu yang cukup tinggi dan itu kurang baik sebetulnya untuk continuous load. Jadi apabila kalian ingin menggunakan mau yang manapun ya dari kedua laptop ini untuk 3D rendering yang panjang banget durasi rendernya ya kayak Cinema 4D atau mungkin Blender, gue jujur aja kurang bisa merekomendasikan karena suhunya terlalu tinggi. Tapi kalau misalkan video editing kayak di Adobe, di DaVinci, di Vegas atau di apapun lah ya software yang kalian pakai, itu aman-aman aja suhunya karena loadnya juga sebetulnya kecil karena yang lebih kepake biasanya kalau lagi exporting itu antara CUDA core-nya atau mungkin core inti dari GPU-nya gitu. Bahkan CPU load-nya pun cenderung lebih kecil. Dan untuk bermain game sendiri kan rata-rata itu single thread performance yang jalan. Jadi suhu CPU juga nggak bakalan jadi masalah apabila kalian bermain game. Jadi memang Victus ini sebetulnya porsinya memang lebih banyak untuk gamingnya daripada untuk productivity-nya. Apakah untuk main game AAA di laptop ini masih sanggup dengan setting yang oke? Dua-duanya, baik yang FB0009AX ataupun 0012AX, dua-duanya sanggup-sanggup aja karena kalian bisa memanfaatkan fitur seperti FSR atau DLSS ya apabila kalian pingin pakai tekstur yang mungkin high atau ultra gitu dengan ray tracing sekalian gitu. Itu kalian bisa manfaatin dan kalian bisa sesuaikan untuk ngejar ke 60 fps. Jadi bukan berarti nggak sanggup gitu. DLSS sendiri juga kan memang fitur eksklusif dari RTX, jadi itu memanfaatkan biar resolusinya itu di upscale tapi kualitas gambarnya masih tetap terjaga karena bantuan dari AI.
Dan itu cuma ada di RTX aja. Pembahasan gua soal kedua laptop ini cukup singkat aja. Di sini juga laptopnya nggak gua buka sama sekali pas gua ngomong di depan kamera kayak gini karena penuh banget. Ini boxnya juga gede banget. Jadi kalau kalian udah nyimak pembahasan singkat gua tadi, kalian bisa jawab pertanyaan yang ada di kolom deskripsi. Itu ada linknya. Kalian isi pertanyaan di sana, isi data diri di sana. Jawabin pertanyaan semuanya. Kalau misalkan kalian dapat nilai tertinggi, kalian berhak mendapatkan HP Victus 16 versi apa tadi? Versi yang Core i7 12700H dengan RTX 3060. Serinya itu adalah D1095TX. Kalian berhak mendapatkan ini. Nah, pertanyaannya, gimana kalau misalkan jawabannya nilainya pada sama? Kalau misalkan nilainya sama, gue akan ambil pemenangnya yang paling tercepat jawab dan juga submitnya. Karena lognya di Google Form itu pasti kelihatan mana yang duluan masuk, mana yang belakangan masuk. Jadi kalian juga kalau misalkan nyontek sekalipun, ya kalau nyonteknya kelamaan, itu kalian bakalan mengurangi kesempatan untuk mendapatkan laptop yang satu ini. Ada syarat-syarat yang perlu dijalankan juga selain menjawab pertanyaan. Itu kalian pokoknya cek aja di kolom deskripsi. Oke? Semoga beruntung dan semoga kalian yang membawa pulang laptop ini. Oh, ini kalian nggak perlu subscribe channelnya Gaptek. Tenang aja, gue nggak peduli dengan angka subscriber. Komen juga di bawah, nggak perlu kalian bocor-bocorin. Menurut gue kalau kalian bocorin jawabannya di kolom komentar, justru kalian malah mengurangi kesempatan kalian dan cuma buang-buang waktu aja. Jadi palingan komen di bawah cukup bilang selamat ulang tahun Gaptek gitu aja ya. Selamat ulang tahun yang ke-7 gaptek.id. Udah gitu aja komen di bawahnya. Nggak perlu bocor-bocorin dan sok pinter di bawah ngasih tahu jawabannya. Itu daripada kayak gitu mendingan lu jawab buru-buru dan tinggal bawa pulang laptop yang ini. Pengumumannya nanti semua di Instagram, jadi gue cuma minta follow Instagram aja gitu. Pokoknya cek semuanya di deskripsi. Semoga beruntung, gue Supki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.